jalan kemana, pegangan dan seterusnya dan seterusnya. Itu langkahnya step by step by step by step sampai dia jatuh. Dan kalau sudah jatuh, seandainya terjadi hubungan di luar nikah, dijatuhin lagi. Udah, kamu tuh gak ada tobat lagi kan? Udahlah, kan gitu. Udahlah, udah hancur-hancuran aja lah. Gitu, setan mengajaknya begitu, Bu. Kan itu zina besar banget dosanya tuh, kata Allah. Enggak. Contoh Juhainah ini, sebesar apapun dosanya diampuni oleh Allah selama dia mau sampai gharghara, sampai itu ajal ada di tenggorokan. Jadi kalau belum di tenggorokan, sebesar apapun dosa kita diampuni, Bu, sama Allah, kecuali kalau dia musyrik. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Jadi Allah akan mengampuni dosa syirik kecuali tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa selain syirik. Nah, kalau zina itu diampuni, Bu, mencuri diampuni, CLBK sama pacar diampuni. Masya Allah, kita ini, Bu, manusia, bukan nabi itu. Gitu ya. Jadi kenapa banyak orang bunuh diri dan putus asa? Itu bukan karena nggak punya duit, bukan karena masalahnya besar. Orang tuh depresi, stres gila, depresi, bunuh diri, bukan karena masalahnya besar. Oh, itu ada orang gila, depresi kan dia ditinggal sama pacarnya. Kata Allah, bukan karena besarnya masalah seseorang itu depresi apa stres. Kenapa? Diikuti langkah-langkah setan dan dia jauh dari Allah, tidak kembali kepada Allah. Jadi dia sudah merasa putus asa. Ada orang yang kan meneguk baygon lah. Kemudian iya, kalau mati berbui-bui gitu, tiba ke rumah sakit sembuh lagi, berusaha lagi bunuh diri. Kenapa ya? Oh, masalahnya besar. Bukan karena masalahnya besar. Asyhaddul anbiya balaan, sesungguhnya ujian musibah yang terbesar itu para nabi. Apakah para nabi putus asa? Apakah nabi bunuh diri? Kita nggak ada apa-apanya, Bu. Kenapa orang pada bunuh diri? Kenapa orang depresi, stres? Sampai kadang kalau lagi stres, Bu, masukin bawang ke puding. Maaf ya, termasuk saya kadang-kadang. Ada aja tergodanya, itu mah setan emang, Bu. Kita kadang-kadang tergoda seperti itu. Dihancurin hati kita, pikiran kita. Kan itu, Bu, yang dihancurin bukan tangannya salah masukin sesuatu, salah nulis, bukan. Setan itu akan menghancurin, ngobok-ngobok hati kita. Alladzi yuwaswisu fi sudurinas, diobok-obok sentralnya hati kita, dibikin putus asa, dibikin takut. Aduh, jangan-jangan anak saya, aduh, jangan-jangan suami saya. Tahu sekarang, Bu, itu langkah-langkah kalau lagi ada masalah dengan suami, dia ternyata hatinya berbagi, contohnya ya, Bu, ya, kembalikan buru-buru kepada Allah. Ya Allah, yang memiliki hati suami saya adalah Engkau, ya Allah, kembalikan hatinya kepada saya. Cie. Kalau ada anak muda mahasiswa cie, katanya ribut tuh, Bu, kalau di kampus. Saya kan kadang-kadang kalau ngajar itu bukan hanya materi, kayak orang ceramah. Katanya ibu, malah saya senang begini katanya. Nanti heboh kalau udah masalah itu pasangan. Nah, itu ya, Bu, ya. Jadi seseorang itu stres, depresi, gila, bunuh diri bukan karena dia kurang uang. Ibu lihat para artis, orang-orang hebat, ternama, banyak yang bunuh diri. Saya nggak usah nyebutin namanya lah, Ibu udah pada tahu semua. Banyak orang stres ya. Orang stres padahal dia, apa sih yang kurang dari dia? Semuanya ada gitu. Nah itu, jadi itu intinya itu, Bu, ya. Jadi bagaimana kembali kepada aturan-aturan Allah, ikutin Allah, jangan ngikutin langkah-langkah setan. Jadi kalau kata Allah A, kata Allah B, kata Allah C. Ini mah kadang-kadang, ya kalau nggak kerja di situ gimana? Anak saya kan banyak, nanti bayar cicilan gimana? Bayar kontrakan gimana? Kata Allah A, kata Allah B gitu, Bu. Yakin aja sama Allah. Kenapa kita ragu gitu sama Allah? Karena kita ragu itu, jadi nggak bisa ngikutin Allah.
Akhirnya terpuruk lagi. Kata setan, kalau kamu enggak seperti itu, nanti kamu kurang loh, nanti kamu nggak bisa bayar ini loh, nggak bisa bayar itu loh. Kan begitu ya Bu ya? Kan setan mengajaknya fakir. Ini sekarang kita tahu ilmunya. Setan di luar, gitu, setan lagi dengerin kan. Ini nih, jamaah Majlis Ta'lim An-Nubala, makin susah aku goda nih katanya gitu. Kenapa? Iya, udah punya ilmunya. Itu Bu. Kita lanjutkan ya Bu ya. Jadi kalau jangan banyak mikir lah kalau udah disuruh Allah, diperintah Allah. Saya contohkan gini. Contohnya terakhir ya Bu ya. Ini udah setengah 4 ya Bu. Contohnya kalau ada seorang yang sakit dibawa ke rumah sakit, ke UGD, dia nggak mau minum obat. Kata dia gini, ini obat dari mana? Racikannya seperti apa? Aku nggak mau. Kata suster, Pak, Bapak percaya aja, dokternya ini hebat kok, bagus kok, spesialis di bidang ini, rata-rata sembuh atas izin Allah. Kata dia, aku nggak percaya katanya. Ya udah, Bapak nggak percaya, kalau gitu kita infus. Karena dia nggak percaya, nggak minum obat, penyakitnya tambah parah. Ketika lemes dimasukin infus, di situ obat dimasukin semua. Kalau dia sudah parah lunglai, nggak bisa apa-apa, ketika dimasukkan sesuatu yang bisa menyembuhkan dia, kemudian dia ternyata sembuh. Artinya apa? Apa yang dimasukin oleh dokter, kemudian yang bisa menyembuhkan kita jadi sembuh kan dari sakit tersebut. Karena apa? Ketika seseorang tidak berdaya, dia pasrah kan. Nah, kalau orang pasrah itu, apa yang dikatakan oleh dokter kalau sakit, itu yang menyembuhkan, tidak banyak protes. Kalau ada seorang pasien protes sana, protes ini, gimana mau sembuh? Kata dokter, ini diminum sehari 3 kali. Enggak dok, begitu. Saya maunya sekali. Ini diminum 3 hari, antibiotik itu, penyakit itu akan musnah kalau sudah 3 hari. Kalau sehari dia baru kelepek-kelepek, 2 hari dia pingsan, 3 hari mati. Enggak, kita kadang 2 hari udah nggak mau minum antibiotik lagi. Kenapa? Udah sehat kayaknya. Dokter lebih tahu Bu, bener nggak? Nah itu seperti itu. Jadi kita aja sama dokter percaya gitu. Apalagi ini sama Allah. Kadang-kadang kita suka banyak protes sama Allah. Nanti kalau ini begini, kalau itu begitu. Nah itu ngikutin setan gitu. Nah benar kata Allah. Jadi perkataan Allah itu wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'ul wa rahmatul lil mu'minin. Al-Isra ayat 82. Allah menurunkan Al-Qur'an itu untuk menjadi obat. Jadi obat Bu. Tubuh. Kan yang saya ungkapkan tadi, yang saya bacakan ayat-ayat Al-Qur'an ya. Kemudian saya jelaskan. Itu tuh obat, itu tuh sesuatu yang bisa menghalau kita dari kehancuran, merusaknya setan buat kita. Atau kita itu suka sedih ya Bu ya, suka kayak putus asa gitu, suka merasa banyak dosa. Kata Allah, wa nunazzilu minal qur'an ma huwa syifa. Al-Quran ini akan menyembuhkan stresmu. Al-Quran ini akan menyembuhkan kesedihanmu, putus asamu. Ini obat itu maksudnya begitu Bu. Warahmah, dan kasih sayang Allah atau anugerah Allah. Tapi ada kayak jangan enggak nyampe di situ doang Bu. Tidak semua orang Islam dapat obat ini dari Allah. Lil mu'minin, buat orang-orang yang yakin kepada Allah. Kalau nggak yakin mah sama aja, udah jadi anak buahnya setan. Tetap sedih, tetap nggak optimis, putus asa aja, tetap semerawut wajahnya, kayak ditekuk gitu Bu. Nggak enak dilihatnya. Tapi kalau orang-orang yang yakin kepada Allah, dilihatnya juga enak. Kenapa? Dia yakin sama Allah, optimis lagi, optimis. Insya Allah saya. Dosa sih dosa, jalan terus, tetap saya istighfar sama Allah, saya tobat sama Allah, istighfar lagi, tobat lagi. Kan itu yang diajarkan oleh Allah. Warahmatul lil mu'minin. Jadi Al-Quran ini akan menjadi obat, menjadi rahmat buat orang-orang yang yakin. Ada orang rajin sholat, ada orang rajin puasa, tapi kok ngeluh terus. Gak pengaruh tuh sholat sama puasa.
Dia nggak yakin sama Allah, ragu dia sama Allah. Nah ini mungkin kita banyak. Kalau udah yakin mah pasti benar hidup kita. Senyum terus walaupun gak punya duit. Suami kayak apa juga bangga. Nah, gitu. Kita lanjutkan di ayat terakhir ini, wala yaziduz zalimina illa khasara. Dan tidaklah bertambah keingkarannya kecuali orang-orang yang zalim. Nah, jadi kalau orang udah sedih, udah stres, udah apa, makin terpuruk stresnya gitu ya, makin sedih, makin gak ada solusi. Artinya dia ngikutin langkah-langkah setan berarti orang ini, Bu. Kalau kita mengikuti langkah-langkah Allah, itu hidup kita itu akan selalu bahagia, akan selalu gembira, optimis terus. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Baik. Allah akan memperbaiki kesalahan-kesalahan saya kemarin, kesalahan-kesalahan yang hari ini. Tapi kalau setan enggak, diterpurukin lagi. Lihat si Anu kok wajahnya murem terus, hidupnya ngeluh terus, suaminya diomongin terus, anaknya dimarah-marahin terus. Nah, ini orang-orang yang mengikuti langkah-langkah setan. Wala yazidul zalimina illa khasara. Ini Allah yang ngasih tahu ke kita. Jadi keputusasaan itu bukanlah intinya ya. Kalau ada orang putus asa sedih, bukan karena masalahnya yang besar, bukan. Tetapi karena kita mengikuti langkah setan dan tidak kembali kepada Allah, tidak banyak beristighfar, tidak banyak bertobat kepada Allah. Kalau kita banyak istighfar, banyak tobat tuh, Allah akan memperbaiki. Kita hidupnya akan optimis, akan selalu merasa Allah membimbing kita, Allah menolong kita. Makanya kenapa saya banyak memberikan hafalan-hafalan doa, supaya di setiap keadaan, setiap waktu tidak ada waktu kosong untuk berzikir kepada Allah. Ada bacaannya gitu, ada pemahamannya. Kalau ibu nggak hafal tapi kita paham. Nah, jadi itu saja, mudah-mudahan pertemuan ini banyak memberikan manfaat buat ibu-ibu semua, khususnya buat saya, umumnya buat ibu-ibu semua, sehingga kita tidak makin terpuruk ketika kita jatuh dalam kesalahan, tidak makin terjerembab lebih jauh lagi, tapi kita tetap yakin dengan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari saya cukup sekian. Saya mohon maaf bila mana ada khilaf salah dari kata-kata saya, mungkin berlebihan dan menyinggung perasaan ibu-ibu semua. Kesalahan datangnya dari diri saya, kelebihan datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.